ngomongin birokrasi ala-alan. Ketemu lagi kita di obrolan omongin birokrasi ala-alan. Kali ini kita di segmen ngobrol bersama para alumni-alumni dari Lembaga Administrasi Negara. Nah, serunya kali ini kita ketemu sama para generasi milenial yang katanya kita ini sekarang lagi masuk ke yang namanya bonus demografi, di mana mereka ini adalah nantinya sebagai penggerak dari birokrasi yang ada di Indonesia. Ini adalah para alumni dari pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Gelombang 1. Dan mereka adalah para peserta terbaik dari setiap angkatannya. Yuk kita kenalan dulu. 2 cewek dan 1 cowok. Kita mulai dari yang cowok dulu deh, boleh? Oke. Boleh kenalan dulu? Halo semua. Ini informal kan ceritanya, biar akrab aja. Nama saya Teguh Budi Santoso. Saya dari angkatan 3 gelombang 1, Latsar CPNS 2022. Kemarin diselenggarakan di LAN juga. Saat ini saya di instansi Kementerian Pan-RB sebagai calon analis kebijakan di Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat. Asik. Jadi Lanjut. Oke. Sebelah saya. Halo semuanya, kenalin aku Monika Aminabila, bisa dipanggil Monika, dari Kementerian Pan-RB, analis kebijakan di Deputi Bidang Pelayanan Publik, Asisten Transformasi Digital Pelayanan Publik. Jadi dari gelombang 1, angkatan 2, pelatihan dasar. Terima kasih. Satu lagi. Perkenalkan, saya Fazia Marcia Devana. Saya dari Pustalaan Lasar kemarin juga, dari angkatan 1 gelombang 1, instansinya dari Arsip Nasional. Saya di Inspektorat. Saya sebagai calon auditor terampil. Calon auditor terampil, oke. Jadi ketiga muda-mudi berbakat kita ini adalah tadi yang saya bilang adalah mereka adalah peserta terbaik dari setiap angkatannya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka, tapi kita akan santai-santai dulu di pembukaannya. Ada 5 pertanyaan dan juga pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kalian boleh jawab dengan yes atau no ya. Yang pertama, biar kagak serius-serius gitu ya wajahnya. Ketika saya mendaftar CPNS, saya bayar atau enggak? Tolong direkam jawabannya. Oke, yang kedua nih. Waktu saya ikut Latsar, saya punya gebetan. Nggak ada semua loh, serius-serius berarti Latsarnya ya. Oke, yang ketiga. Kalau saya ada di kelas waktu Latsar, saya suka ketiduran. Ayo, jujur. Oh enggak. Ya udah, oke lah. Pantas lah mereka jadi peserta terbaik. Lanjut, satu lagi. Ikut Latsar di Lembaga Administrasi Negara. Fasilitatornya atau Widya Iswaranya galak-galak ih. Asik, suka deh saya. Yang terakhir nih, setelah lulus Latsar, next stepnya saya mau cepetan nikah. Ada 1 ternyata yang udah nggak available, yang 2 masih available ya, jadi bisa dikontak-kontak nanti selanjutnya kalau misalnya ada yang berminat. Oke, kita balik ke obrolan yang sedikit lebih serius. Serius ya. Gimana rasanya ikut Latsar, Dilan? Siapa duluan yang mau jawab? Oke. Monika, boleh? Ya, Dulu dari saya dulu. Rasanya campur aduk. Jadi happy, suka, duka semuanya ada. Tapi yang paling mendominasi happy-nya sih, karena punya teman baru, bisa kenal Widya Iswara yang keren-keren. Jadinya banyak pengalaman, banyak ilmu, dan membawa banyak dampak positif gitu. Ngerasain nggak sih, maksudnya setelah ada perbedaan nggak setelah kalian mengikuti Latsar dan sebelum mengikuti Latsar, ada sesuatu yang berbeda, ya, progres yang kamu dapetin ketika sudah selesai Latsar? Oke, jadi karena kami gelombang pertama, jadi untuk penempatan di unit kerja ini hanya kurang lebih 1 minggu sebelum kami mulai Latsar, sehingga memang persiapannya sangat mepet sekali. Dan kemudian setelah 1 minggu kami di unit kerja, kami masuk ke MOOC, kemudian distance learning dan aktualisasi, sehingga perbedaannya tuh lebih kepada
kita lebih disiplin waktu karena setelah mengikuti Latsar dari distance learning itu kan kita punya target mengumpulkan tugas mungkin setiap harinya maksimal jam 23.59 seperti itu. Jadi 23.59. jadi dari pengalaman itu lebih bisa manajemen waktu, kemudian bisa tepat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekarang di unit kerja. Kalau Teguh? Kalau saya tuh orangnya senang mikir ya Mbak. Dan kemarin banyak materi-materi juga yang membantu saya mensupport kesenangan saya. Contoh kita di modulnya kan ada kita analisis fishbone, terus Y to Y gitu. Jadi banyak, dan itu ngebantu juga pas ketika di unit gitu, ketika kita mau buat program gitu. Terus teman-teman nanya nih mau diapain, ya udah kita mapping dulu aja nih. Ini fishbone-nya gimana gitu. Kalau dari 4S, kalau di modul kan jelasin tuh 4S supply segala macam, masalahnya di mana biar root-nya kita gampang tuh nyasarnya gitu. Itu sih palingan. Jadi ada hal-hal juga yang ini emang saya banget nih, deket banget nih sama saya nih. Jadi boleh dibilang bahwa apa yang didapat di Latsar itu applicable ya untuk tusinya kalian betul. di kantor masing-masing. Betul. Satu lagi sekarang Faza. Kalau ditanya waktu Latsar kemarin sih menyenangkan banget Mbak, terutama yang klasikalnya, karena saya bisa ketemu teman-teman saya yang dari lulusan instan juga. Itu tuh kayak beda vibes-nya gitu ya. Kalau soal kerjaan kan kita juga harus berkomunikasi sama yang lebih tua, kayak beda aja gitu vibes-nya. Terus habis itu kalau bedanya saya dengan Mbak Monica, kalau Mbak Monica tadi kan baru sebentar tuh masuknya, terus penyesuaiannya juga sebentar. Kalau saya tuh dari Juni itu udah masuk ya, dari orientasi terus ke unit, jadi persiapnya lebih banyak mungkin, terus udah mungkin dikasih clue gitu, Latsarnya nanti gini-gini gitu, terus habis itu aktualisasinya harus dibersihkan apa. Jadi saya tuh waktu masuk ke unit magang udah siap-siap tuh aktualisasi saya kira-kira yang berguna bagi unit tuh apa gitu. Kebetulan nih kalau saya kan belum ngalamin Latsar nih, saya udah masih eranya udah senior, cenderung agak ke old gitu ya. Jadi saya zaman dulu kan masih prajabatan, jadi kita lebih lama ada di kelas. Nah, dengan metode kalian yang sekarang ini rasakan di Latsar nih, kan ada blended learning istilahnya ya, ada MOOC-nya dulu, ada daringnya dulu, baru nanti ketemu teman-teman di klasikal. Dan katanya teman-teman milenial itu nggak bisa kalau terlalu berlama-lama banget di dalam kelas. Cocok nggak sih dengan metode blended learning ini kalau di mata kalian? Kalau saya cocok, pribadi saya cocok. Sangat cocok. Cocok sih Mbak. Lebih enak mana, lama-lama di kelas atau kombinasi seperti ini? Kombinasi. Sebenarnya di kelasnya juga menurut saya juga menarik sih, Oh, karena iya. kelasnya kan nggak cuman yang kita duduk kan. Kayak contoh pas klasikal itu ada aktivitas kelompok juga yang kita ya udah nggak diem di kelas. Nah itu kan sebenarnya bisa bikin lebih menarik juga, dan itu dilakukan juga kemarin pas Latsar. Dan juga ketika di virtual learning juga kan nggak diem juga, nggak cuma satu arah tapi juga banyak aktivitasnya gitu. Jadi itu bikin lebih cocok sih, lebih nyaman juga gitu. Artinya kemampuan kritis dan berpikir kalian bisa terarah gitu, bisa terasah dengan metode-metode yang sudah dilaksanakan Latsar, yang dilaksanakan di LAN dengan kurikulum yang sekarang ya. Iya. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini nih ada salah satu bagian dari Latsar yang kita sebut sebagai, kalau nggak salah aktualisasi namanya ya, bener ya? Ada nggak tantangan ketika kalian biasanya ini suka pada merasa agak berat di aktualisasi gitu kan ya? Ada nggak tantangan-tantangan yang kalian hadapin ketika melakukan aktualisasi ini, ataukah ada bagaimana sendiri support lingkungan kerja kalian terhadap aktualisasi yang kalian garap? Boleh dari Faza. Kalau dari saya kan, saya sudah waktunya cukup istilahnya Mbak ya buat ngerjain aktualisasi kalau saya. Soalnya kalau tantangannya yang pertama tuh, tantangan pertama itu waktu saya ditanya aktualisasinya apa saja gitu, saya mau bikin database peraturan Pak gitu. Lah lulusan apa? Kan saya akuntansi ya Mbak. Dari akuntansi kemudian ke database. Nah malah karena saya dari akuntansi itu, saya pingin waktu masuk magang tuh kan ditanya, ini peraturan ini tentang buat ngaudit ini tahu nggak gitu kan? Kan kebanyakan dari kami masih nggak tahu ya Mbak, soalnya kan beda, bukan yang dipelajarin agak berbeda gitu kan. Nah saya pingin waktu di unit kita semua itu kalau masih baru udah tahu gitu. Nah jadinya saya bikin database yang bisa diakses oleh seluruh di unit itu,
biar gampang belajarnya, nggak perlu harus setiap detik, setiap jam tanya ke senior ini maksudnya apa, jadi bisa belajar secara mandiri gitu. Oh, itu emang khusus didesain buat rekan-rekan yang Iya. terutama yang baru masuk gitu tapi ya. juga bisa buat pegawai-pegawai yang lain, jadi update peraturannya itu lebih gampang dilihat gitu. Sampai sekarang masih jalan? Masih dong, Mbak. Masih. Takutnya udah selesai latsar udah nggak Oke. diupdate lagi ya. Oke. Itu semacam berarti kayak bisa jadi knowledge sharingnya Faza sama teman-teman juga yang lain ya. Kalau Teguh nih, Oh, gimana kalau nih? saya kan latsarnya kemarin aktualisasinya bikin video ajar sama buku saku ya. Tantangannya paling di manajemen waktu. Video ajar dan buku saku tentang survei kepuasan masyarakat. survei Kepuasan masyarakat karena memang tusi dari ASDEP kami, ASDEP Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat itu di survei dan di forum konsultasi publik. Dan kemarin kita pilih kayaknya survei kepuasan masyarakat ini perlu satu video ajar khusus gitu. Nah, akhirnya kita saya susun di sana. Tantangannya paling di manajemen waktu, tapi memang dukungan dari tim juga kuat karena ngomongin video ajar, kebetulan di tim saya juga ada analis kebijakan yang backgroundnya komunikasi juga. Jadi bisa nanya-nanya juga tuh ke dia. Ini frame-nya gimana, harusnya gimana. Jadi dia kasih feedback banyak juga tuh pas penyusunan video ajar. Jadi meskipun waktunya terbatas, tapi karena komposisi timnya kuat dan lengkap juga, jadi bisa dapat feedback yang baik juga gitu. Dari atasan support ya? Support banget dari atasan. Dan beri banyak kesempatan juga buat belajar ya Mbak, karena saya kan baru nih sama kayak Monik jadi belum tahu juga sebenarnya SKM nih bentuknya apa sih, masalahnya apa di lapangan. Nah, di awal aktualisasi itu diberikan tuh kesempatan, ikut aja coba pendampingan ke sana, ikut liatin masalahnya gimana di sana. Nanti jadi insights buat bikin video ajar. Oh, ternyata daerah tuh butuhnya yang kayak gini. Akhirnya insights tersebut saya buat di video ajar Mbak. Jadi video ajar saya tuh bukan video 10 menit, tapi video 10 menit yang saya bagi jadi beberapa part. Dan itu nanti daerah lebih gampang liatnya. Misal dia butuh tentang pengolahan data, yaudah buka pengolahan data aja 2 menit. Jadi 2 menit langsung ngerti gitu. Oh, oke, jadi ada beberapa part ya. gitu. Jadi nggak usah 10 menit mereka mantengin, kan kadang kita sekarang atensi cuma 30 detik ya maksimal. Benar. Ya. Nah, nggak bisa lama-lama. Jadi saya ambil dari situ juga. Di lapangan juga ternyata daerah nggak bisa lama-lama juga nih, kadang unit penyelenggara pelayanan memahaminya, jadi butuh yang cepat juga. Akhirnya itu kepake di situ. Menurut Teguh nih, aktualisasi ini penting nggak sih maksudnya dalam suatu proses pembelajaran di pelatihan dasar ini? Oh, penting karena kan memang sebenarnya di unit kan banyak ya sebenarnya hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi kadang nggak bisa diperbaiki karena udah ada pekerjaan rutin. Nah, teman-teman baru ini akhirnya tahu nih, ini harus diperbaiki, dan ada waktu yang emang harus disediakan oleh tim buat mereka ngerjain aktualisasi. Akhirnya bisa tuh buat perbaikan kan aktualisasinya di unitnya gitu. Bisa mengelaborasi semua manfaat-manfaat semua materi-materi yang ada di Latsar nggak, maksudnya? Kan kita kan Latsar macam-macam materinya. Nah, mungkin kan kita harapannya dengan aktualisasi ini bisa ada kayak wujud nyatanya dari itu kan. Kalau menurut Teguh sendiri gimana? Menurut saya bisa sih Mbak, karena kan itu kan udah beruntut ya. Kalau dari kurikulumnya runtut kan. Jadi pertama kita bikin analisis masalah dulu. Dari analisis masalah kita buat gagasan kreatifnya apa. Gagasan kreatif nanti sampai RTL-nya kita harus susun kan, rencana tindak lanjutnya setelah ini apa. Kalau saya kemarin saya buat per TW, triwulan segini gitu. Jadi memang dari materinya itu sudah cukup juga buat kita nyusun rencana aktualisasi yang baik, pelaksanaan, dan sampai nanti kita rencana tindak lanjutnya juga laksanakan dengan baik gitu. Giliran Monika. Oke, luar biasa sekali ya Mas Teguh ya. Jadi kalau saya terpana loh lihatnya. Jadi kalau dari saya, aktualisasinya adalah pemetaan hasil analisis kebutuhan masyarakat dalam portal pelayanan publik. Jadi portal pelayanan publik ini merupakan target di unit kerja saya di ASDEP Transformasi Digital Pelayanan Publik. Jadi nanti kami akan membangun sebuah portal pelayanan publik di mana portal ini nanti akan mengintegrasikan seluruh layanan publik berbasis elektronik. Jadi nanti layanan yang ada di daerah maupun di pusat nanti akan diintegrasikan dalam satu portal, sehingga harapannya masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan publik melalui satu pintu saja seperti itu. Nah, untuk melaksanakan atau membangun portal pelayanan publik ini perlu adanya blueprint aplikasi maupun blueprint infrastruktur yang di dalamnya kita isikan adalah kebutuhan masyarakat, sehingga portal ini memang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, saya berkontribusi untuk melakukan survei kebutuhan masyarakat terhadap portal pelayanan publik yang akan dibangun. Nah, tantangannya sangat menantang sekali untuk saya, karena survei ini kan memang biasanya dilaksanakan oleh instansi seperti tadi Teguh juga menyampaikan bahwa survei
dilaksanakan oleh instansi. Ini saya melaksanakan survei sendiri sehingga memang keterbatasan karena survei ini targetnya kan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ini yang menjadi tantangan bagi saya berkolaborasi dengan instansi lain, pemerintah provinsi untuk membantu membagikan kuesioner saya untuk melaksanakan survei ini sehingga dari kolaborasi itu didapatkan responden dari seluruh Indonesia dengan harapan bahwa nanti dapat mewakili. Jadi Seluruh mewakili Indonesia ya? jadi dapat mewakili kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia terhadap portal tersebut seperti itu. Ini saya luar biasa loh ya. Saya cukup terpengaruh ketika mereka ini sebenarnya tatarannya masih pelatihan dasar untuk para CPNS, tapi yang dibicarakan dan yang diangkat adalah sesuatu yang targetnya sampai ke level nasional. Top. Merinding saya jadinya di sini. Inilah dia kenapa para milenial ini memang ide-ide kreatif yang gagasan-gagasan inovasi dan sebagainya yang memang sangat dibutuhkan ya sepertinya untuk birokrasi Indonesia ke depannya. Next kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalian kalau boleh tahu ini sudah kurikulum berakhlak bukan ya? Ya, Sudah merasakan kurikulum berakhlak semua ya? Ya. Implementasi berakhlak menurut kalian? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh, Faza deh boleh. Faza dulu mungkin. Karena yang dari klasikal kemarin juga, ya itu benar-benar dilihat. Kita kan pelajarannya nggak nerima materi aja, kayak ada yang bikin drama atau banyak lah pokoknya yang kerja kelompok gitu. Nah itu kan sangat mengimplementasikan nilai berakhlak gitu, kayak kolaboratif, harmonis, adaptif dan lain-lain itu bisa terasa rukar gitu yang dari klasikal kemarin gitu. Ada nggak kayak misalnya menurut kamu nih Faza, yang nyata, yang kamu bisa lihat nyata, bisa lakukan secara nyata dari berakhlak itu, dari nilai-nilai yang ada di sana, kira-kira apa yang wujud nyatanya yang bisa kamu lakuin? Boleh pilih satu nggak? Boleh deh. Biar lebih jelas. Kalau saya tuh paling lihatnya tuh di harmonis ya. Soalnya kenapa? Karena dalam pengertiannya aja saling peduli dan menghargai pendapat. Itu kayak kunci dari semuanya bisa terlaksanakan gitu. Kayak kalau mau kerja kelompok, kalau nggak menghargai pendapat yang lainnya juga nggak jalan gitu. Harus benar-benar saling peduli juga. Kayak di unit saya itu waktu saya pelaksanaan aktualisasi juga orang-orangnya tuh maksudnya aware gitu sama saya, kayak mau dibantu apa, kayak kamu butuh apa, ini saya aktualisasi masukin website saya aja jadi bisa lebih gampang diakses gitu, jadi kayak lebih saling membantu gitu. Nah ini bagus nih, makanya kita sekarang katanya ada di dunia yang hyper connected katanya ya. Jadi kolaborasi itu adalah kunci ketika kita mau melakukan sesuatu, bukan persaingan, bukan menang kalah, tapi kolaborasi justru adalah kunci untuk mencapai kesuksesan apapun yang ingin diraih untuk mencapai tujuan. Keren banget. Keren. Monica sekarang? Ya, kalau saya nilai berakhlaknya pada saat melakukan aktualisasi. Jadi pertama berorientasi pelayanan tentu yang saya laksanakan yaitu melakukan survei ini untuk mengetahui apa saja menjadi kebutuhan masyarakat dalam portal yang nanti akan dibangun. Kemudian nilai lain yang menonjol adalah kolaboratif. Di sini saya berkolaborasi bersama atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk melaksanakan survei ini, sehingga itu tadi dapat menyebar atau merata, sehingga hasilnya pun nanti juga bisa mengabarkan kebutuhan Sudah ini tersebut. Sudah benar-benar sudah turun ke lapangan untuk melakukan survei ini belum ya? Surveinya sudah dilaksanakan, jadi menggunakan Google Formulir seperti itu. Oke. Ya. Lanjut, ada lagi? Mungkin nanti dilanjutkan. lanjut Mas. Lanjut saya. Ini ngomong berakhlak nih, berakhlak kan menpan banget kan. Iya makanya. Ini potong ini kita darah keluarnya berakhlak nih. Kebetulan wajib hafal ya. Iya, wajib hafal berakhlak ya. Kalau saya mungkin dari selama pelaksanaan Latsar kemarin, nilai berakhlak yang paling menonjol kolaboratif ya Mbak. Karena memang di pembelajaran tuh kita emang dibuat jadi satu sistem kelompok kan, jadi harus kolaborasi. Dan dari kurikulumnya juga kemarin kita ada itu sebenarnya pelatihan moral dan pelatihan etika gitu juga yang bikin kita harus tahu nih kita tuh nggak bisa kalau gerak sendiri, kita harus berkelompok juga kan buat menyelesaikan. Kalau kemarin teman-teman bilang sih satu angka yang terlalu kecil buat mencapai kebesaran gitu, makanya dibikin dalam kelompok-kelompok itu. Selain kolaboratif mungkin tentang ini juga tentang kompeten, karena kalau saya dalam pelaksanaan Latsar karena tadi saya senangnya
agak seneng mikir, jadi banyak risetnya kemarin di Latsar itu, riset awal, benchmarking, bikin catatan-catatan benchmark gitu. Jadi itu kalau dua hal yang paling menonjol mungkin yang di Latsar kemarin, 2 nilai yang paling Kan menonjol. kalian sudah menjalani Latsar kemarin. Relate nggak sih sama kondisi sekarang? Dengan berakhlak ini relate nggak sama, sesuai nggak sama tantangan yang kalian hadapi sekarang ini ataupun nanti ke depan? Siapa dulu? Boleh Teguh boleh. Oh, saya lagi. Lanjut ya. Dilanjutkan. Lanjut lagi ceritanya. Kalau dibilang relate sih. Terutama kalau saya memang kolaboratif ya, tadi sama seperti Mbak bilang, sekarang tuh udah nggak bisa kompetisi, kita harus kolaborasi gitu untuk mencapai kemajuan gitu. Dan nilai-nilai berakhlak ini memang kalau kita kan sekarang pakai istilah VUCA, agile, dan memang ini sangat applicable kalau saya lihat buat di era-era seperti ini gitu. Buat kita dukung jadi, kalau kemarin Smart ASN. Wih, keren. Kita masih punya target birokrasi berkelas dunia kan Birokrasi ya? berkelas dunia. Smart ASN untuk menunjang birokrasi berkelas dunia. Aduh, seru banget saya ngobrolnya sama 3 orang keren ini kali ini, luar biasa banget. Dari kegiatan-kegiatan Latsar nih yang kalian ikutin di Lembaga Administrasi Negara, apa sih yang paling seru menurut kalian? Pasha boleh deh. Kayak yang hari Rabu itu Mbak, yang Perilaku bela negara ya. Iya, itu seru soalnya. Apa tuh? Rabu Kegiatannya kapan? ngapain nih? Itu kan kita menerapkan prinsip kolaboratif. Soalnya kita semua kerja kelompok, itu permainannya benar-benar semuanya kelompok, dan kayak saya tuh bisa bekerja sama dengan teman-teman saya gitu, walaupun tanpa harus banyak perencanaan sebelumnya gitu, kita tetap harus bisa kolaboratif bersama gitu. Intinya kayak mulai dari permainan yang kayak apa ya, yang saya paling ingat itu yang lampu merah lampu hijau, itu harus fokus sama teman-temannya. Kayak kita tuh ada yang memiliki keunggulan, misalnya kalau dia tinggi kan makanya lebih cepat tuh, tapi dia nanti mungkin aja gagal soalnya dia tuh terlalu berambisi gitu. Nah itu tuh kan mempengaruhi nilai kolaboratifnya gitu. Kalau misalnya kita tetap tenang walaupun kita agak kekurangan dari awalnya, tapi kan bisa menang juga gitu. Kan nggak satu instansi ya, maksudnya Ya, betul. dari satu angkatan ini kan Betul. nggak cuma dari Andri, nggak cuma dari Kemenpan, tapi ada dari instansi-instansi yang lain yang sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal Betul. gitu Iya. ya. Cuma kalau dari Teguh gimana? Ada yang Paling menarik ya. paling berkesan mungkin? Paling berkesan, kayak semua berkesan ya. Gak, karena saya seneng kerja kelompok gitu Mbak. Jadi emang dari sistem kurikulum awal yang dibangun kan kelompok tuh. Itu menarik juga tuh, dari dulu awal kita suruh buat, di tugasnya tuh ada buat video gitu. Sementara saya harus kerjasama sama teman-teman di Batam nih, yang agak jauh nih. Jadi gimana caranya bikin videonya, ya kemarin itu sebenarnya ini mempersiapkan kita juga kemarin, karena kami angkatan pertama, gelombang pertama, jadi belum masuk kerja tuh belum terlalu lama. Kalau saya dan Monik, akhirnya dengan kurikulum yang ini mempersiapkan kita untuk kerja tim, gimana nanti di teman-teman ketika ada konflik, ada masalah tuh gimana handlingnya gitu. Banyak sih kurikulum yang itu membantu saya. Kalau saya senangnya itu di kelompoknya, semua kegiatan kelompok saya seneng. Iya, Boleh. kalau dari saya sebenarnya ada 2 yang paling saya happy, senang gitu ya. Yang pertama pada saat distance learning, karena pada saat itu memang semua melalui Zoom, gabung melalui Zoom. Namun kita semua dituntut untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang mungkin sulit kalau dilaksanakan dari jarak jauh seperti itu. Namun karena kita ini kan harus siap menghadapi perubahan, harus berinovasi terus nih sebagai ASN masa kini. Jadi kami semua juga tertantang, dan akhirnya ya karena kita terus berinovasi, jadi target-target atau tantangan-tantangan tersebut bisa kita laksanakan bareng-bareng, terutama dalam kerja kelompok. Kemudian kemarin pada saat klasikal yang hari Rabu itu, jadi hari Rabu adalah perilaku bela negara, di mana memang satu hari itu kita memang dituntut untuk bekerja dalam kelompok. Jadi walaupun itu ya kita lihatnya sebuah game ya, jadi setelah kita materi 2 hari kemudian kita game, itu kan seru banget. Kemudian dalam game itu tidak hanya kita melihat menang kalah, tapi bagaimana makna atau nilai dari setiap permainan yang kita ikuti itu. Jadi itu. Artinya dari setiap yang kalian lakukan ada value yang bisa didapat ya. Betul. Nah, sempat ketemu nggak sih kalau beda-beda angkatan begini, ada pembelajaran yang bareng nggak? Nggak ya, terpisah ya? Beberapa kali ada beberapa momen kali Beberapa bareng. kali ada Iya. ya ketemu bareng ya. Jadi bisa masih memungkinkan ketemu antar angkatan walaupun pembelajarannya terpisah-pisah gitu Iya. ya. Saya pengen ngobrol banyak lagi.
Ini luar biasa, ini kayak semacam juga bahan bakar buat saya untuk lebih semangat dalam bekerja. Ketika melihat mereka masih baru-baru, semangatnya luar biasa, tapi waktu kita juga sudah hampir habis. Yang terakhir mungkin kalian bisa nggak menyampaikan mungkin kepada rekan-rekan ataupun yang belum sempat mengikuti Latsar ataupun akan mengikuti Latsar, tips-tips yang bisa kalian berikan ke mereka untuk sukses dalam mengikuti pelatihan dasar? Monica dulu. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 kunci. Yang pertama kita harus melakukan yang terbaik di tempat kerja atau di unit kerja dan melakukan terbaik pada saat pelatihan dasar. Karena pada saat pelatihan dasar ini kita tidak hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh para widyaswara yang diselenggarakan oleh LAN, namun kita juga ditempatkan di tempat kerja. Seperti mentor itu kan juga memberikan nilai, kemudian pimpinan dan rekan-rekan kerja. Jadi kuncinya adalah melakukan yang terbaik, kemudian kolaborasi dan juga terus berinovasi. Teguh. Saya kuncinya satu aja sih Mbak. Ini branding juga. Berakhlak. Wih. Berakhlak itu satu udah merangkum semua tuh. Berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, loyal, harmonis, kolaboratif, itu udah merangkum semua tuh. Itu kuncinya kalau mau berhasil ya itu diterapin aja gitu. Karena kan dibikin core value buat diterapkan kan gitu. Faza. Kalau saya sih buat teman-teman tetap fokus sama semangat aja sih, soalnya emang dari semua untuk mencapai yang terbaik tadi itu harus tetap fokus, terus ya dilakuin tapi juga harus semangat juga gitu. Ada masalah nggak sih, kendala ke manajemen waktu ketika kalian Latsar tapi masih banyak kerjaan, masih diberi tugas oleh atasan? Kalau saya ada, tapi karena timnya tadi ya timnya suportif, jadi nggak terlalu berasa sih. Manajemen waktu ada paling ya kerjaan agak malam, kalau nggak nanti konsul sama teman agak malam gitu sama teman rekan setim. Tapi so far oke sih, karena timnya semua berjalan suportif. dengan sangat baik. Pendapat kalian bekerja dengan senior seperti apa? Boleh nggak sedikit? Bekerja sama dengan senior sangat membahagiakan kalau kita memang bisa menjalin komunikasi dengan senior ya, karena sebenarnya senior ini kan biasanya orang menganggapnya senior galak dan lain sebagainya, tapi ternyata pada saat pelaksanaan aktualisasi, maksudnya dalam pelaksanaan Latsar itu senior sangat membantu seperti itu. Teguh. Kalau saya seneng sih Mbak, karena emang di Temonik juga, tapi kalau di tim saya memang iklimnya sangat terbuka banget gitu, senior junior udah nggak ada batas juga kan, jadi ya menarik juga. Kemarin nggak ada tantangan sih kerja sama senior, aman-aman aja. Bahkan sampai eselon 2 juga santai-santai aja. Coba kalau Faza nih. Iya, menyenangkan sih Mbak, sama soalnya emang kalau senior saya di APRI itu terbuka semua, benar-benar membantu, aktualisasinya apa didukung dengan penuh. Kalau misalnya ada kerjaan numpuk, kalau kita masih bingung aktualisasi atau ada deadline yang harus dikerjain hari itu juga udah nggak apa-apa, nanti kerjaannya bisa di-handle gitu. Nah ini penting sekali bahwa sudah tidak ada lagi pengkotak-kotakan saya senior dan Anda junior, atau saya yang lebih milenial, Anda yang lebih senior. So kuncinya memang satu, di kolaboratif. Betul ya? Betul. Dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita ambil bersama di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dan menjalankan tusi kita, dan ini bisa menjadi istilahnya penyemangat bagi kita bahwa bekerja bersama itu bukan sesuatu yang susah kok ya, sesuatu yang bisa dilakukan kok. Melakukan yang terbaik itu apa yang bisa kita lakukan, kita harus melakukan dengan baik. Saya harus undur diri. Terima kasih Faza, terima kasih Teguh, dan juga terima kasih Monik atas kehadirannya di Lembaga Administrasi Negara. Itu dia tadi obrolan-obrolan kita bersama 3 peserta terbaik di setiap angkatan. Mereka adalah peserta pelatihan dasar yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Gelombang 1. Kita akan ngobrol-ngobrol yang lain lagi tentang hal-hal yang menarik lagi, topik-topik yang menarik lagi. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.